Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada penasihat Masjid Baitur Rahim yang semoga disehatkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Pak Ustadz Iliin beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga disehatkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya cintai para jamaah hadirin dan hadirat yang alhamdulillah kita sudah menjalankan kewajiban sholat subuh berjamaah. Semoga kita semua diberlipatkan pahala berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim ini, yang dimana nikmat begitu besar, nikmat begitu banyak kita rasakan sampai saat ini. Kita bisa menjalankan sholat tahajud ataupun sholat ibadah sunnah sebelum menjalankan ibadah subuh berjamaah pada pagi hari ini. Shalawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda besar, baginda yang telah membawa kita sampai saat ini menjalankan ibadah sunnah-sunnah lainnya, yaitu ya habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan seimbang, yang dimana termasuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, seperti halnya tumbuhan ataupun hewan ataupun yang lainnya yang ada di dunia muka bumi ini. Yang kita patut syukuri adalah kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, yang dimana semua ini makhluk hidup mendiami di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Allah menyebutkan bahwa seluruh ciptaannya termasuk hewan-hewan merupakan tanda-tanda kebesaran atas ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita semua diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yaitu untuk memelihara dan menjaga alam semesta ini, termasuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita menjadi bagian penting dari ekosistem yang ada di sekitar kita semua. Salah satunya adalah kita menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Contoh hal ibadah sunnahnya, kita menyayangi hewan kucing. Nah, kita harus menjaganya tersebut, ataupun kita memberikan sedekah berupa makanan ataupun berupa perlindungan. Maka dari itu, akhlak yang mulia ini berupa menjalankan ibadah sunnah dengan menyayangi hewan kucing tersebut. Dalam ajaran agama Islam, bahwasanya itu sangat berpahala ataupun sangat besar pahalanya. Maka dari itu, kita sebagai makhluk Allah memiliki perasaan, sehingga wajib kita rawat, diberi makan dan diperlakukan dengan lemah lembut, bukan untuk disiksa. Berbuat baik kepada hewan merupakan dapat menjadi jalan ampunan dosa dan pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam juga mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup. Nah, yang sering kita lihat makhluk hidup di sekitar kita ini berupa kayak contoh kucing ataupun hewan-hewan lainnya, ayam, ikan. Nah, itu sangat penting kita lindungi. Pada dasarnya itu adalah ibadah kita untuk menjalankan apa kewajiban kita dalam melindungi hewan tersebut. Sebaliknya, menyayangi hewan justru mendatangkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memberi minum seekor guguk itu merupakan suatu penghapusan dosa untuk kita semua. Nah, salah satunya bentuk menyayangi hewan adalah memberi makan dan minum secara rutin. Yang kedua, menyediakan tempat atau kandang yang nyaman. Yang ketiga, tidak menyiksa atau membebani hewan di luar batas kemampuannya.
Yang keempat itu menyayangi hewan yang akan disembelih dengan tidak menyiksanya dan menggunakan alat yang tajam. Mari kita jadikan kasih sayang kepada hewan di sekitar lingkungan kita ini menjadi wujud keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Dengan menyayangi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, insya Allah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kasih sayang kita kepada makhluk hidup selalu membawa keberkahan atas bekal amalan ibadah kita selama di dunia ini. Maka dari itu, jangan pernah kita sia-siakan di bulan suci Ramadan ini dengan tidak mempedulikan makhluk hidup di sekitar lingkungan. Sebab pada dasarnya kita di bulan suci Ramadan ini diberikan waktu untuk berbagi ataupun untuk bersedekah kepada hewan makhluk hidup yang ada di sekitar muka bumi ini. Semoga apa yang kita sudah laksanakan bulan suci Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, dan kalaupun ada salah datangnya dari saya pribadi, kalaupun ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.